Untuk kategori program inovasi, ya, ini kami bagi di dalam 7 ruangan, ya. 7 ruangan kita sediakan. Memang ada beberapa yang harus dicampur karena penjuriannya ya, karena jumlah jurinya juga terbatas, ya. Kami juga batasi jumlah pesertanya hanya 3 hari. Ya, karena prediksi kami memang tadinya 3 hari saja lombanya. Jadi mohon maaf bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa terdaftar atau tidak bisa berpindah kategori karena memang ini slot yang tersedia memang sangat kami batasi. Terus terang untuk mencari juri untuk internasional juga kami cukup selektif ya, sehingga untuk itu kita cuma batasi sampai 7 ruangan. Nah, yang pertama itu ada kategori business contribution. Kebetulan ini sama-sama di satu ruangan. Ya, kita mulai dengan cost saving dan sales contribution. Cost saving ini fokus pada efisiensi dan sales contribution ini fokus pada revenue dan profit. Ya, jadi eh, ada dua yang saling melengkapi. Ya, jumlah pesertanya 11 dan 10 berarti totalnya 21 karena memang 7 1 hari saja. Kemudian customer experience, sebetulnya customer experience itu ada dua, yaitu customer experience sendiri mengenai kepuasan, rekomendasi pelanggan, dan quality management. Ini data protection, compliant, ya. Jadi eh, kita sebarkan karena kebetulan customer experience ini pesertanya cukup banyak, ya. 21 peserta untuk customer experience dan quality management ada 7 kita batasi. Karena diikutkan di Technology Innovation. Ya, kebetulan ini dekat sekali dengan Technology Innovation untuk quality, maka kita gabungkan dengan teknik di ruangan 7 di Technology Innovation. Sedangkan Customer Experience itu tetap berada di ruangan 2. Employee engagement sebetulnya ada dua, yaitu employee engagement sendiri, yaitu untuk motivational program, ya, kemudian retention program, ya, social corporate, ya, responsibility itu ada di employee engagement. Eh, yang kedua adalah people development. People development ini fokus pada training, eh, pengembangan karyawan, ya. eh, Kemudian job rotation, ya, job grade, yaitu adalah di people development di sini eh, menetapkan untuk hal tersebut. Dan ini kebetulan jumlahnya cukup banyak, jadi digabungkan dengan public services, ya. Sedikit catatan untuk contact center public services ini adalah semua badan atau lembaga publik yang menyediakan public services dan didanai oleh eh, sebagian daripada operasionalnya didanai oleh pemerintah, maka itu dikategorikan public services. Dan kebetulan kita pilih ada 7 perusahaan yang terlibat dan sebetulnya mereka bergabung di operation, tetapi kita pindahkan di public services sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Jadi di operation sendiri ada 20 peserta, 7 peserta di public service. Oke, nanti kalau misalnya apa namanya, ini memang cukup challenging ya kalau dipindahkan karena jadwalnya sudah kita tentukan. Khusus untuk digital services sebetulnya ada dua. Dari sisi operationnya namanya digital services, tapi dari segi innovationnya itu di technology innovation. Nah, digital services ini fokus pada pelayanan agent, yaitu email, sosial media, live chat. Tetapi kalau digital innovation itu fokus pada swalayan. Jadi penggunaan AI, chatbot, ya. Jadi lebih fokus pada penggunaan apa namanya mobile apps, ya. Jadi digital innovation itu fokus pada penggunaan hal tersebut. Dan ini juga akan bertanding di ruangan 6 dengan innovationnya ada 14 dan servicesnya ada 7. Ya. Nanti jadwalnya saya sampaikan di belakang. Untuk setiap kategori ini sudah disampaikan secara detail. Kalau di sini saya sebutkan.
Contact center operation itu fokus pada proses bisnis, kualitas pelayanan, dan ketersediaan sumber daya di dalam menjalankan operasionalnya. Sedangkan public service ini hanya berbeda kepada masyarakat, ya. Kemudian di services ini fokus pada sosial media, live chat dengan pelayanan video. Sales contribution itu fokus pada pendapatan, cost saving pada efisiensi, employee engagement fokus pada retensi tenaga kerja, people development pada pengembangan sumber daya manusia berupa training, customer experience fokus pada relationship experience dan kepuasan pelanggan, quality management fokus pada compliance dan data security, ya tentunya juga kualitas ya. Nah, kemudian data digital innovation fokus pada pengembangan chatbot AI dengan mobile application. Teknologi innovation fokus pada CRM, analitik, quality ya, manajemen dan contact center operasional ya. Jadi itu lingkupnya ya. Dan tadi saya sudah bagi ininya. Minimum peserta 8 peserta per kategori. Tentunya ini ada 7 peserta karena keterbatasan pada slot yang tersedia. Kemudian waktu presentasi 30 menit. Ini harus presentasi ya, 30 menit. Waktu tanya jawab 30 menit juga, jadi 1 jam in total. Peserta membawa sendiri notebook yang digunakan, jadi tidak perlu mengumpulkan slide, tidak perlu mengirimkan ke kami, tapi harus mengisi abstrak ya, nanti abstrak ya, teknisnya kami sampaikan. Presenternya kali ini hanya satu, jadi tahun lalu itu boleh dua, tapi tahun ini kita hanya mengizinkan satu karena sering sekali terjadi konflik mengenai hal ini. Jadi satu saja pesertanya, tapi boleh didampingi oleh maksimum 4 orang. Jadi 4 orang ini berada dalam satu ruangan untuk membantu menjawab pertanyaan. Jadi tidak lagi seperti tahun sebelumnya bisa sampai 10. Jadi apa namanya? Supaya tidak terlalu padat ruangannya dan bisa lebih interaktif. Peserta diwajibkan untuk mengumpulkan abstrak materi yang dipresentasikan. Abstrak itu terdiri satu gambar untuk setiap bagian presentasi dan deskripsi presentasi sekitar 100 sampai 300 kata. Ya, jadi ini bisa disiapkan deskripsinya. Oke. Kemudian tentunya deskripsinya harus dalam bahasa Inggris, slide presentasi dalam bahasa Inggris, presentasi juga harus dalam bahasa Inggris karena semua juri yang bertugas itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian eh, materi presentasi dapat dilengkapi foto atau video. Tadi kalau agent saya lupa menyebutkan bahwa itu tidak boleh dilengkapi dengan video ya. Kalau di sini boleh. Nah ini kita batasi jumlah slide halamannya ya, karena kadang-kadang ini juri itu pusing kalau terlalu banyak slide-nya ya. Jadi berdasarkan masukan dari Dewan Juri itu kita batasi sampai 25 halaman saja. Ya, nah, kalau terlalu lama, jadi sebaiknya kalau banyak slide-nya dibikin video aja, ya, supaya mengefisiensikan waktu ya presentasi. Jadi tadi sudah dipaparkan materi presentasi dengan urutan, ya, itu urutannya ada background, data analisis, objektif, creativity, key activity, key response, key resources, KPI, result, dan additional information. Secara detail nanti pada saat pembekalan kami akan sampaikan untuk teknis hal ini, ya, mengenai bagaimana eh, cara membuat background dan seterusnya, ya. Jadi nanti ada dalam pembekalan. Kemudian, ini ada penjelasannya secara garis besarnya. Background itu tentunya tantangan, apa yang dihadapi, peluang, ya. Jadi jangan terlalu global, ya harus spesifik pada ininya. Tantangan, peluang, resiko, ya. Data analitik itu adalah sesuatu yang menjelaskan backgroundnya, ya, kondisinya, dan kalau bisa ini ada kesimpulannya, ada sesuatu yang disimpulkan dari satu data analisis.
Objektifnya harus sasaran jangka pendek ya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi harus dicapai dalam satu kurun waktu. Kreativitasnya adalah inovasi yang dilakukan ya. Kemudian key activity adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan jelas time frame-nya. Key responsibility ini yang harus ditekankan adalah contact center-nya ya. Jadi kadang-kadang key responsibility-nya itu yang dijelaskan adalah di luar daripada contact center. Jadi harus dari contact center. Key resources ini berhubungan dengan sumber daya yang digunakan, khususnya tenaga kerja, teknologi, dan anggaran. KPI itu 4 indikator utama. Jadi KPI itu adalah yang rutin diukur dalam 6 atau 12 bulan. Sedangkan result itu adalah hasil. Jadi result itu bisa saja KPI, tetapi eh, belum tentu result itu, sorry, KPI yang digunakan bisa menjadi result gitu ya. Jadi tidak mesti kebalikannya. Tapi hasil ini adalah sesuatu yang berdampak ya, ya yang bisa dampaknya terhadap perusahaan. Taman informasi itu bisa berupa video ya, yang disesuaikan pada template yang disediakan oleh panitia. Juri internasional berasal dari kemungkinan 10 asosiasi negara yang di Asia Pasifik ya. Tapi kebanyakan juri itu berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, China, Australia, dan New Zealand. Ya, kami belum punya juri dari Bangladesh. Ya, kadang-kadang sulit juri dari Taiwan. Ya, jadi yang ada itu dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kemudian metode scorecard itu rata-rata jumlah juri yang bertugas di suatu ruangan itu ada 3, tapi ada kemungkinan jurinya hanya 2 ya. Eh, karena keterbatasan kami di dalam mencari juri semuanya offline, ada kemungkinan satu juri atau 1-2 juri itu tetap akan online. Tetapi nanti kami tetapkan mana ruangan yang ada online-nya. Ya, tetapi jangan khawatir, kalaupun online itu tetap tidak mengganggu proses lomba karena panitia akan menyiapkan teknis tertentu supaya penjuriannya tetap hybrid. Metode metode penilaian adalah menggunakan auto calibration, artinya menggunakan angka dominan. Seperti ini adalah angkanya 6 dominan, berarti 6. Ini 6 dominan, ini juga 6 dominan. Ya, ini 7 dominan, berarti ini. Ya, ini juga 6 dominan. Jadi menggunakan angka yang dominan, ya, ini juga 7 dominan, 7, ini 6, ini 7. Jadi angkanya nanti, angka final adalah eh, berdasarkan angka final score ini. Dan dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Jadi dikalikan dengan bobotnya. Jadi nilai juri itu bukan dirata-ratakan dari sini, tetapi berdasarkan nilai mayoritas. Hal ini untuk menghindari ada juri yang sangat pelit, ada juri yang sangat longgar, yaitu akan menjadi sinkronisasi. Kalau misalnya hanya 2 jurinya, ya maka dirata-ratakan saja. Oke, nilai nilai pemenang ditentukan dengan nilai 60 minimum, ya. Jadi kalau di bawah 60 tidak dapatkan piala. 70 silver, 80 gold, dan 90 ke atas adalah platinum. Jadi ini adalah nilai yang diperoleh oleh peserta. Memang standar ICC ini lebih tinggi dari Asia Pasifik karena di Asia Pasifik itu standarnya 85 platinum. Ya, terus terang ini memang cukup challenging ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa menantang ya peserta-peserta untuk memberikan inovasinya. Eh, jadwal korporat, jadwal korporat ini secara sepintas adalah pembekalan secara online akan dilaksanakan tanggal 21 secara online. Jadi ini pemaparan. Sedangkan pembekalan tambahan secara offline bagi yang mendaftar itu tanggal 6 dan 27 Mei ya.
Nah, di sini kita sedang mengupayakan supaya ada 13 perusahaan yang mendaftar untuk pembekalan secara offline. Ya, kita upayakan supaya setiap perusahaan mendapatkan sesi tertentu untuk konsultasi. Ya, kalau tidak bisa digabungkan, ya. Jadi pembekalan tatap muka ini tentunya ada hal-hal yang spesifik yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti kita akan jadwalkan secara spesifik, ya sesuai dengan slot yang tersedia. Pengumpulan abstrak itu direncanakan tanggal 21 sampai 31 Agustus itu di aplikasi. Jadi ada aplikasi nanti kita sediakan, teman-teman cukup memasukkan di sana. Dan abstrak ini akan dibaca oleh Dewan Juri, ya. Penjurian sendiri akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 September. 8 sampai 10 September. Dan pengumuman pemenang tetap tanggal 25 September. Ya. Jadwalnya adalah seperti ini. Sudah kami distribusikan, ada di Google Sheet juga secara detail, tetapi saya paparkan satu-satu. Ruangan satu kira-kira seperti ini, sudah ada pengaturannya, dan ini tidak bertabrakan satu sama lain, jadi kita atur semaksimal mungkin supaya tetap bisa berjalan dengan apa namanya, sesuai sequence-nya, ya. Ini ruangan 2 customer experience. Ruangan 3 employee engagement. Ini memang employee engagement hanya sampai tanggal 10 setengah hari saja, ya. Karena pesertanya hanya 16. Kemudian di people development dan operation itu eh, di tang di juga, ya, ini dibedakan. CC operationnya ada di hari terakhir, ya. Kebetulan ini posisinya di tanggal 10, ya. Ini yang masuk ke operation, ya, yang masuk ke operation public services. eh ada 2 kementerian dan lainnya badan publik. Kemudian di operation ada ini yang kita, ya, ada beberapa peserta yang dicantumkan di sini, dan pesertanya ada 20, ya, jadi ada 10. Kemudian digital innovation akan dimulai dengan digital innovation, kemudian di terakhir adalah digital services. Digital services itu 7 pesertanya, ya, dimulai oleh JEC dan diakhiri oleh Bank Rakyat Indonesia. Teknologi innovation dengan quality management juga satu ruangan, ya, ini jadwalnya juga seperti ini, dimulai oleh FETS, kemudian untuk quality management dimulai oleh BCA dan diakhiri oleh Transcosmos, ya. Itu jadwal untuk kategori korporat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materinya terkait Lomba Korporat Program The Best Contact Center Indonesia 2025. Kita lanjut saja Pak ke sesi Q&A. Ada beberapa Silakan. pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Yang pertama, untuk pendamping apa bisa dipertimbangkan untuk lebih dari 4 orang, Pak Andi? Butuhnya berapa? Betul. Ya, Mungkin disampaikan kebutuhannya ya, Pak. Apakah ya. ada alasan tertentu untuk penetapan 4 pendamping ini, Pak Andi? Jadi, oh, baik. Ya, apakah 5 bisa? Oh, ya. Ya, silakan kalau ada yang mengusulkan. Nanti saya kira sih kalau 5 orang nggak ada masalah gitu, ya. Iya. Tapi ya ini memang harus stick pada rule atau tidak gitu, ya. Ya, kita naikkan jadi 5. Baik, ada usulan untuk dinaikkan menjadi 5 pendamping. Silakan dari rekan-rekan perusahaan yang lain yang ingin merespon. Kami tunggu responnya di kolom chat ya. Sementara kami Raise tampung hand, terlebih dahulu usulannya ya. raise hand dulu, ya. Yang Mbak Ayu dari OCBC. Boleh. Silakan Mbak Ayu dari OCBC. Selamat siang. Selamat siang. Suaranya apakah ada? Ya. Iya, terdengar Mbak Ayu.
Terima kasih Pak Adi sebelumnya untuk pemaparannya Pak ya. Baik, juga beberapa pertanyaan. eh, Agak deket boleh? Agak deket, suaranya jauh. Suaranya lebih jauh sekarang, Mbak Ayu. Oke, mungkin sambil kita menunggu kondisi teknisnya dari Mbak Ayu, kita boleh beralih dulu kali ya, Mbak Ayu. Mohon dipersiapkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Silakan dengan Mas Eris. Oke, halo Mbak Alia. Oh Aku iya, cewek ya, maaf. oke, mohon maaf Mbak Eris. Oke, Silakan Pak Mbak Eris. Andi, aku Eris dari TCID. Mau mastiin, jadi kan tadi ada CID. satu center, kemudian ada 4 orang yang akan mendampingi ya, either itu 4 atau 5. Saya lebih ke teknis ketika nanti panelis memberikan pertanyaan, apakah seluruh pertanyaan akan dijawab oleh presenternya, atau 5 orang pendamping sebenarnya bisa juga diberi kesempatan untuk menjawab, atau skenario kedua, 5 orang pendamping memberikan jawaban kepada presenternya, kemudian presenternya yang akan memberikan jawaban kepada panelis ataupun dewan juri. Itu aja sih Pak. Jadi kenapa kita milih 4 sebetulnya, 4 tambahan? Ini sebetulnya diharapkan bahwa lebih efisien dalam menyampaikan pendapat. Jadi semua yang ada di ruangan itu boleh menjawab pertanyaan. Jadi tidak hanya presenter. Presenter itu mempresentasikan, boleh menjawab pertanyaan, tapi pendamping juga boleh menjawab pertanyaan dewan juri. Oke, thank you Pak, clear. Siap. Baik. Terima kasih Mbak Eris atas pertanyaan yang disampaikan. Silakan ada lagi dari Mbak Ayu, apakah sudah bisa? Ya, halo Mbak. Suaranya sepertinya double Mbak Ayu. Apakah sedang berada di ruangan yang sama dengan Oh ya, peserta lain? untuk sekarang sudah jelas belum Mbak? Sudah Ya. Mbak. Silakan Mbak Ayu. Ya, sorry Mbak, Pak Andi dan Mbak Alia. Ya, melanjutkan dari yang tadi saya sampaikan, Mbak, ada beberapa poin pertanyaan terkait untuk kategori corporate. Nah, untuk pertama Pak Andi, mungkin boleh dijelaskan lebih detail Pak untuk terkait dengan ketentuan abstrak. Abstrak ini dibutuhkannya itu kan dia tuh apakah berupa slide yang akan kita tampilkan atau bisa berbeda pada saat kita akan present ke depan judges-nya. Karena mengingat untuk abstrak ini kan juga akan dibaca oleh judges. Nah, dan juga untuk dari abstrak ini, jika dia berbeda dengan apa yang akan kita tampilkan pada materi, pada present, apakah dia cukup berupa deskripsi saja, atau atau bisa berupa poin-poin penting atau bagaimana ya Pak detailnya seperti itu. Nah, Baik. kemudian Pak ini mungkin based on experience ya Pak ya kita mau bertanya juga. Ini untuk dari lomba corporate ini sebenarnya kalau bisa di-spill sedikit sih Pak. Sebenarnya ekspektasi juri internasional ini untuk kategori corporate ini seperti apa? Kalau misal kita ambil contoh misalkan untuk yang technology innovation atau digital media, apakah ada kriteria-kriteria khusus Pak yang mungkin akan menjadi nilai plus atau yang diekspektasikan oleh jurinya begitu? Baik. Terima kasih Baik. pertanyaannya Mbak Ayu ya. Betul Pak Andi. Mbak Ayu ya. Terima kasih pertanyaannya. Eh, untuk apa namanya abstrak itu sebetulnya alat bantu bagi dewan juri untuk mengenal program sebelum peserta presentasi karena mengingat waktunya kan terbatas ya jadi juri itu perlu menangkap ini perusahaan apa inovasinya, apa sih yang sedang disampaikan itu ya. Jadi kadang-kadang kalau presentasi itu peserta itu ingin menyampaikan terlalu banyak, sementara juri itu menangkap sedikit ya bagian saja ya, sedikit bagian saja. Biasanya pesan yang sangat ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya. Tentunya kan ini inovasi. Jadi sesuatu yang dirasakan baru bagi perusahaan tersebut gitu ya. Ya, jadi sesuatu yang memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah tertentu di perusahaan tersebut ya. Jadi kalau sesuatu itu ya cuma nice to have gitu ya, tidak tidak ada sesuatu makanya background itu harus sangat jelas apa sih masalahnya, terus apa objektifnya, apa tujuan yang ingin dicapai.
tujuan itu harus tercapai di dalam result. Resultnya itu harus menggambarkan apa yang ingin dicapai sebetulnya. Nah, kalau ini sinkron antara hal tersebut, inovasi yang dihasilkan itu tepat guna atau tidak. Karena di dalam misalnya teknologi innovation itu bukan hanya apa namanya seberapa canggih teknologinya, tetapi kecanggihan teknologi itu bermanfaat atau tidak, ada dampaknya atau tidak. Nah, itu yang menjadi poin penting sebetulnya dalam inovasi ini, ya. Karena kalau misalnya ya banyak duitnya nyediakan teknologi canggih ya wajar aja gitu ya. Mau beli teknologi canggih apapun silakan, tapi belum tentu itu jadi inovasi gitu ya. Karena nanti dilihat dari dampaknya. Nah, itu poin pentingnya. Semoga. Oke, ya, terima kasih Pak Andi. Sedikit lagi Pak, untuk dari abstrak, kita kembali ke abstrak ya Pak. Untuk keterangannya di sini kan ketentuan abstrak itu bisa satu gambar untuk setiap bagian presentasi sama deskripsi materi. Ini mohon konfirmasinya Pak, apakah yang dimaksud ini satu gambar itu pada setiap bagian presentasi adalah poin-poin dari presentasi, contoh seperti creativity ataupun dari result. Apakah gambar-gambar ini dimaksudkan untuk mewakili dari kategori tersebut? Dan di dalam abstrak itu dibuatkan semacam draftnya yang mendeskripsikan gambar itu. Dan apakah gambar ini wajib, Pak, kita input di abstrak? Oke, eh, memang kami di dalam di dalam aplikasinya itu di, sebetulnya tidak wajib. Kalau tidak salah di set tidak wajib ya, mandatory Iya, ya. Pak. Tidak diwajibkan, Pak. Oh ya, tidak mandatory, tetapi ada deskripsinya. Tapi sebetulnya hal tersebut akan membantu buat peserta ya kepada pada saat Dewan. sebetulnya mau panjang ceritanya atau pendek itu terserah. Jadi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu. Tapi tadi dibatasi ya sekitar 100 kata itu kan ya. Mudah-mudahan ya itu bisa membantu ya. Baik, terima kasih, Pak Andi. Silakan. Ada berikutnya pertanyaan? Baik. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya terkait total slide sudah disampaikan ya, Pak Andi. Untuk total slide-nya hanya 25 halaman saja maksimum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra Suherman dari Primaya Hospital. Izin bertanya terkait pendampingan maksimal 4 orang tersebut. Apakah bisa menyampaikan jawabannya atau jawabannya harus melalui presenter? Ini sepertinya sudah dijawab juga ya. Oke Pak, sepertinya tidak ada pertanyaan tambahan dari rekan-rekan peserta TBCCI. Ini Mungkin ada. kita, Ada Pak David ini. Pak David, kalau misalnya nama yang mempresentasikan atau pendampingnya, boleh Pak, silakan. Nama presentasernya juga mau diganti, silakan. Ya, tapi begini, karena kan ada ID card-nya gitu ya. Ada ID card-nya buat peserta yang presenter ya. Jadi diharapkan bahwa tidak melakukan perubahan last minute, karena nanti nama presenternya di ID card-nya itu tidak sama. Dan ini juga berhubungan dengan sertifikat yang kita berikan, ya. Jadi memang kami membatasi juga peserta yang pendamping ini, eh, ya, eh, supaya jelas gitu ya siapa yang berkontribut ya di dalam 1 jam tersebut gitu ya. Oh iya Pak, baik. Itu berkaitan dengan kemarin karena kita kan terjadi perubahan kategori last minute tuh. Ya, Jadi ada kemungkinan kita kepikir ada anggota baru yang ingin ditambahkan gitu. Tapi kalau kan terjadi perubahan itu mungkin dalam bulan ini juga sudah beres gitu Pak. ya, nggak masalah Pak, silakan. Iya, iya. Ya, terima kasih. baik Pak David, terima kasih atas konfirmasinya. Ada pertanyaan dari Pak Fajar, OCBC. Untuk presenter tahun ini menjadi satu pertimbangannya seperti apa Pak Andi? Mengingat jika 2 presenter cukup membantu pada saat presentasi. Terima kasih. Ini menyangkut pertama hadiahnya sih Pak, karena kan hadiahnya cuma satu. Itu terjadi konflik juga bagi perusahaan. Siapa yang dikirimkan kalau presenternya dua? Itu juga challenge ya. Jadi itu yang utama ya. Memang harapannya adalah kita coba maksimalkan karena sebetulnya presentasi itu tidak mesti buat 30 menit. Bisa 20 menit, bisa juga 5 menit aja presentasi, boleh tanya jawab sisanya. Itu sangat tergantung. Jadi
untuk menyiapkan orangnya tentunya akan lebih maksimal dengan satu ini, tapi didampingi oleh 4 orang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya yang disampaikan. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait Ya, korporat Pak program? Alang Surya, ini perubahan data peserta untuk peserta individu itu deadline-nya hari ini, Pak. Ini sekarang ini udah deadline, jadi sudah tidak ada perubahan peserta untuk individu. Tapi kalau untuk korporat, baik teamwork maupun corporate innovation itu boleh dilakukan perubahan. Tapi nanti panitia akan mengumumkan kapan terakhirnya karena harus dicetak ininya ID card-nya. Ya. Baik, Pak. Mungkin kita bisa tetapkan pada saat pembekalan masing-masing kali ya, Pak, pembekalan Ya, online. untuk pembekalan online ya, silakan. Ya, baik. Untuk perubahan data pesertaan teamwork dan korporat kita tetapkan di tanggal pembekalan online yaitu di tanggal 21 Mei untuk korporat program dan 22 Mei untuk teamwork ya rekan-rekan. Terima kasih. Kita lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya seputar lomba korporat program atau kita bisa lanjut dengan informasi berikutnya Pak Andi terkait The Best Contact Center Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu kita kembalikan terlebih dahulu ke MC, silakan. Hadirin sekalian, agenda berikutnya yaitu informasi mengenai kegiatan conference, award ceremony, biaya kepesertaan, dan hadiah benchmarking The Best Contact Center Indonesia 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Anugrah selaku Ketua ICCA. Kepada Bapak Andi, kembali kami persilakan. Terima kasih masih bersama saya. Ini udah menjelang siang menjelang sholat duhur ya bagi Indonesia Tengah dan Timur sudah. Oke, saya lanjutkan dan percepat saja ya karena sebentar lagi azan duhur ya. Baik, saya masuk ke pemenang top 10 ya. Ini sebelumnya top 10 dulu ya saya jelaskan sedikit. Sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya bahwa pemenang top 10 itu ditentukan dengan indeks, jadi korporat, teamwork, dan individual. Jadi ada 5 kategori korporat dengan bobot masing-masing 10%. Teamwork ada 3, yaitu bobotnya masing-masing 5%. Dan individual itu ada 5 subkategori, yaitu masing-masing 7%. Nah, ini diambil dari rata-rata nilai hal tersebut dan menentukan siapa yang tertinggi untuk indeks ini. Ini contoh kalau tidak mengikuti berarti ada 0 nilainya ya. Kemudian ya ini ada beberapa catatan di sini khususnya untuk subkategori yang tidak diikuti ya atau subkategori yang pesertanya lebih dari 5 seperti individual. Maka kita ambil 50% peserta terbaik. Ya, ini nanti menentukan siapa peringkat 1 sampai 10. Saya lanjutkan dengan jadwal conference dan award. Conference akan dilaksanakan tanggal 11 dan 12 September.
rencananya masih di Hotel Bidakara jika mengizinkan ya. Kalau tidak memungkinkan maka kita akan pindahkan. Kemudian awal seremoni tadinya mau di tanggal 25 September. eh, Tadinya mau dilaksanakan di Taman Mini Indonesia. Tapi karena tanggal 25 itu eh, ruangannya terpakai, maka kita kemungkinan pindah adalah di Balai Sarbini. Ini dihadiri oleh semua peserta ya dan akan dilaksanakan di siang hari. Conference CCFX akan dilaksanakan di tanggal 4 sampai 6 November di Shenzhen, China. Itu dihadiri oleh pemenang Corporate Platinum. Kemudian CCFX Award akan dilaksanakan di Disneyland Hong Kong. Itu dihadiri oleh peserta CCFX Award. Benchmarking luar negeri, ini salah tanggalnya ya. Tanggalnya belum ditetapkan ya. Akan rencana di Hong Kong, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan dalam negeri akan dilaksanakan di Semarang dan Yogyakarta. Biaya kepesertaan, ini ada biaya kepesertaan untuk korporat untuk online itu 8.500.000 dan pembekalan tatap muka adalah 9.500.000, individu 5 juta dan 5.750 untuk tatap muka dan teamwork itu 5 juta. Pembayaran paling lama diterima tanggal 31 Juli ya. Harapan kami semua disiplin mengenai hal ini. Pemenang individu itu platinum ke Hong Kong, gold ke Thailand, silver Singapura, dan bronze ke Malaysia. Sedangkan teamwork itu platinum ke luar negeri dan gold, silver, dan bronze itu dalam negeri. Untuk korporat itu satu untuk pemenang platinum, berapapun platinum yang diperoleh hanya satu yang bisa dikirimkan untuk korporat, sekaligus mewakili untuk mengikuti sisi efek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.